Asteroid, cerpen karya D. Hardy di Khazanah Pikiran Rakyat. Sebongkah asteroid meluncur deras menuju bumi. Camar-camar putih menyundul langit. Turis perempuan duduk sendirian di tepi laut. Tanah retak, rumput setengah mati setelah pagar berduri. Anak-anak putus sekolah mengecoh-ngecoh nasib, belaga jadi Messi. Pengarang muda merguk sarsaparilla dan merasa janggal mengapa minuman dari akar sassafras itu membikinnya berkeringat. Mata layu seorang tua berjanggut dengan sabar menatap mata pancing, sesekali mendongak ke langit. Apakah hujan bakal turun sebelum bulan Juni? Debu-debu berterbangan, lelaki berseragam menenteng senjata laras panjang. Debur laut menggelegak seperti medan pertempuran. Gerombolan ikan mengorbankan diri, dicatuk burung-burung untuk rezeki anaknya. Gedung putih menunggu bisikan, kapan lagi laskar-laskar bidikannya bakal membangkang ketika negeri tirai bambu menunggu bisikan, kapan lagi laskar-laskar pembangkang bakal berkuasa. Asteroid meluncur 700.000 km menuju bumi. Batu sebesar pulau Simping melaju kencang melebihi mobil-mobil balap Formula 1. Begitu lantam, begitu ketat, mencelat terombang-ambing dari orbit. Batu kerikil bukan lawan sepucuk bedil. Azlan melesat dari kejaran polisi, terbirit-birit meraih markah perbatasan. Pamannya gugur, kakak temannya gugur. Perempuan bule asing gugur dilindas bulldozer. Abu-abu awan mengelir wajah-wajah kelabu. Lelaki tua berjanggut betah berlama-lama di atas sampan kayu. Udara terasa basah. Angin danau Walchen menyiulkan hening. Perempuan yang duduk sendirian di tepi laut terlihat khusyuk membaca novel tentang lelaki tua kesepian yang terobsesi menangkap ikan. Tak begitu banyak orang hidup dengan banyak obsesi, kecuali pernah ia kenal seorang lelaki dengan banyak kata-kata dan banyak lemparan molotov. Sedang apa ya dia sekarang? Asteroid meluncur 570.000 km menuju bumi. Krisis moneter lebih membuat panik bursa efek New York ketimbang asteroid. Telah sering diberitakan, batu-batu angkasa itu ejakulasi dini, bahkan sebelum mampu menyenggol atmosfer. Jika batu sebesar VW itu lolos, jet-jet tempur sisa perang Teluk siap mencegat. Layaknya kaum pedagang percaya tangan-tangan gaib tak kasat matalah yang menentukan harga, orang banyak yakin dunia ini masih akan dijaga kekuatan Mahadaya. Namun siapa yang akan menjaga Azlan? Siapa yang sudi menjaga cangkang kota ringkih dan menyedihkan ini? Pengarang muda menyambar jaket, ikat kepala hitam, panji perlawanan. Ia muak dengan kata-kata milik kelas menengah hipster, penceramah, politikus rasyuah. Hari ini orang-orang berkabung lagi, air mata bertumpahan. Seorang ibu mengangkat wajah anak lelaki satu-satunya penyokong keluarga dalam satu bingkai besar. Kau dan aku, kita terlahir untuk mati. Lana Del Rey menjelma di antara kerudung-kerudung hitam. Gerombolan bocah bermain bola, plastik pecah berisi biji-biji kurma. Gerimis hanya menumpang lewat. Di langit gugusan asap berakrobat mirip meteor meski siapapun tahu itu bukanlah gugusan meteor. Desingan suara itu jual beli pelor. Azla melirik jauh ke tanah seberang. Kemanakah sang gadis Samaria penyuka iris Fakwa? Ia datang bersama ayahnya tempo lalu. Ayah Azlan memanggilnya Amr. Selamat datang Amr, katanya dalam bahasa Arab. Amr pun membalas dalam bahasa Arab. Azlan mencuri-curi pandang di balik pintu. Gadis itu menenteng bungkusan berisi baju. Rambut cerahnya dikuncir dua. Bibirnya selalu terlihat melengkung. Matanya jernih bagai telaga. Amr menurunkan banyak barang dari mobilnya. Ayah Azlan memanggil Azlan keluar untuk membantu. Ada bungkusan roti, baju-baju dan laptop bekas layak pakai, mainan serta buku-buku. Semuanya hadiah orang Israel. Halo, namaku Hannah. Gadis itu bicara Arab.
Ragu-ragu Azlan menerima tangannya, bersalaman. Kamu bisa bahasa Arab? Teman-temanku di sekolah ada yang orang Arab, ayahku juga orang Arab. Ibunya berbahasa Yiddi. Azlan mengira perbatasan telah membedakan hanya dua golongan, orang-orang Hamas di tanahnya dan orang-orang sejenis IDF atau Lehava atau Kah atau Kahanis atau siapapun mereka yang hendak mengenyahkan orang-orang Arab dari tanah yang dirampas. Apakah muka teman-teman Arabmu sama denganku? Gadis itu tertawa renyah sekali. Tawanya menular pada Azlan, pada semua orang di dalam rumah. Terdapat dua virus menular di dunia ini, tawa dan kegilaan. Virus tak waras Himmler dan Eichmann di kamp Auschwitz merongrong isi kepala Malka sebagai Sonderkommando Yahudi yang bertugas menggiring sesama ribuan Yahudi ke kamar oven. Ia membakar mayat, mengumpulkan sisa gigi emas dan rambut wanita, lalu membuang abu pembakaran ke sungai. Sebelumnya, serdadu SS ketika itu berhasil menangkapnya saat sembunyi di ruang bawah tanah. Ia tak bisa lupa pada satu wajah, lelaki bengis dengan bekas luka di cuping telinga. Kalau tak ingin berakhir jadi abu, jadilah Sonderkommando, lelaki itu mendengus. Malka pun menulis kisahnya secara diam-diam pada malam sepi. Manuskrip 13 halaman dimasukkan dalam termos yang ditutup plastik di dalam kantong kulit, lalu dikubur di sekitar lokasi pembakaran. 30 tahun kemudian, seorang peneliti berhasil menggali dan menemukan manuskripnya yang bersaksi perihal kesintingan manusia. Asteroid meluncur 310.000 km menuju bumi. Kali itu ia merasai gundah mata lelakinya, mata yang tiada pernah gentar pada peporan senjata dan gas air mata. Mata yang pertama kali ia pandang di jalan Al-Fam, di antara bentrokan pendukung ultra kanan, polisi lokal, pemuda-pemuda intifadah. Sepasang mata puitis yang paling benci menangis. Apakah kamu pernah melihatnya di tanah ini, di negeri para nabi? Aku melihat surga di matamu. Bagaimana dengan leluhurmu? Bagaimana dengan keluargamu? Aku tetap seorang Gaza. Aku tetap Gavrielamu, Amr. Mereka lantas menikah, larut bersama dalam pesta ketika gerombolan orang-orang berkipah merangsek, menggelar protes di luar, di jalanan, di depan kedai-kedai kopi, sedang kelompok lainnya mendukung Amr Gavriela. Tak ada kawin campur, tak ada Arab. Tak ada kawin campur, tak ada Arab. Seseorang melempar botol, kepala seseorang bocor, kerumunan baku hantam. Asteroid meluncur 115.000 km menuju bumi. Desingan suara itu kian mendekat. Azlan dan bocah-bocah lain merunduk ke tanah. Hamas melontarkan rudal-rudal hanya untuk ditangkis kubah besi demi harga diri. Tetapi siapa yang bakal menangkis bom-bom Zionis? Sesuatu kemudian melesat, menimbulkan bunyi debu yang keras. Tanah bergetar hebat, debu-debu berhamburan. Bocah-bocah itu berteriak saling memanggil, hingga tak terdengar lagi suara Azlan. Apa cita-citamu, Azlan? Bayangan Hannah memanggilnya di keremangan. Jadi seperti Messi, kamu? Menjadi bunga iris atau merpati pembawa ranting zaitun. Asteroid meluncur 80.000 km menuju bumi. Amr keluar dari toko elektronik. Pekan depan ia ke Gaza. 1 unit televisi dipesan untuk sahabatnya. Anak rahim tak harus menumpang lagi menonton pertandingan sepak bola ke tetangga, pikirnya. Amr hendak masuk ke mobilnya ketika sebuah bus sekolah tiba-tiba mendekat. Berpapasan lewat lalu meledak. Kaca-kaca toko pecah, asap hitam membumbung di langit. Asteroid meluncur 20.000 km menuju bumi. Sudah lewat petang, lelaki tua berjanggut meminggirkan sampan. Kicau burung-burung liar berganti cicit kelelawar. Hujan tak jadi turun. Menaiki VW pickup 80, tangan dan bahunya masih cukup tangguh di belakang kemudi. Tak ada ikan yang sesungguhnya ia tangkap kecuali waktu. Si lelaki tua hanya ingin menjerat lalu menghanyutkan waktu. Sebelum usai masa tugas, ia telah menyingkir ke selatan, ke pinggiran,
di sebuah rumah istirahat yang dijadikan lahan ternak di Sindelsdorf. Istrinya telah lama minggat beserta kedua anaknya pasca perang. Matanya melirik spion, masih terasa berdenyut sesuatu di sekitar luka cuping telinganya. Bertahun-tahun kumat, kronis. Luka yang kerap membisikkan suara gaib, membujuknya menembak kepala. Asteroid meluncur 3.000 km menuju bumi. Camar-camar putih menyundul langit. Seorang perempuan duduk sendirian di tepi laut. Lelaki Polandia baru tiba di Sindelsdorf. Pemukim tepi barat ditusuk seorang berwajah badui di rumahnya. Pemuda-pemuda Le Havre turun ke jalan. Pohon-pohon zaitun ditebangi. Lelaki Polandia melangkah menyusuri jalan setapak yang hanya terlihat pepohonan hijau, bukit-bukit, kloneng sapi yang merumput. Ia tetap lagi secari kertas yang digenggam. Pandangannya menuding ke sebuah rumah yang sebagian dindingnya terbuat dari kayu berlantai 2. Ia mengetuk pintu. Sekian lama menunggu, seorang lelaki tua berjangkut akhirnya membuka pintu. "Ya, Anda mencari seseorang?" Ada salam dari Malka. Lelaki Polandia mengeluarkan sesuatu dari balik punggung. Lelaki tua berjanggut terperanjat. Suara-suara gaib di telinganya mendadak lenyap selamanya. Asteroid meluncur 1.000 km menuju bumi. Perempuan itu masih menatap laut, seperti menatap anak gadisnya sendiri. Rambut cerahnya berkuncir dua, bibirnya selalu terlihat melengkung. Matanya jernih bagai telaga yang gugur bersama penumpang bus lainnya, bersama pemilik sepasang mata puitis yang paling benci menangis. Asteroid meluncur begitu lantam, begitu ketat, begitu dahsyat menuju. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Miharja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.